Dalam 10 tahun terakhir, setidaknya 2015 sampai 2025 ini, indeks negara hukum Indonesia tidak pernah beranjak menuju angka yang baik. Bahkan kita disebut sebagai negara yang mengalami stagnasi, bahkan menurun dalam indeks negara hukum. Ini aneh. Mengapa aneh? Karena pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Saya kira perumus undang-undang tidak sedang bermain-main dengan perumusan ini. Atau tidak sedang memberi angin surga saja pada rakyat Indonesia dengan menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. Tapi sungguh-sungguh berpikir dan memperjuangkannya untuk diisi dalam praktek politik oleh setiap pemerintahan di Indonesia. Keanehan yang kedua, di negara-negara maju yang beradab, di Amerika, di Eropa, Australia, Singapura, indeks ini sangat diperhatikan. Jadi setiap kekuatan masyarakat sipil independen yang kredibel mengeluarkan indeks negara hukum, indeks persepsi korupsi, akan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Bahkan dibicarakan dalam sidang-sidang kabinet mereka. Karena implikasi dari penurunan suatu indeks negara hukum, indeks demokrasi, indeks human right, indeks persepsi korupsi, punya dampak langsung terhadap citra suatu negara, terhadap minat investor untuk masuk menanamkan kapitalnya di negara itu. Oleh karena itu mereka meresponnya sangat serius. Dan segera mereka mencarakan bagaimana perbaikan harus segera dilakukan. Dan mengundang lembaga-lembaga independen yang kredibel itu untuk membicarakannya. Cara jalan keluar dari situasi itu. Tapi kita, negeri ini berbeda. Ajaib negeri ini. Aneh. Setiap pemerintahan sepertinya tak risau dengan penurunan indeks. Sehingga diam saja. Atau bahkan mungkin menganggap, itu angin lalu, itu kan kerjaan para surveyor. Sekedar mensurvei proyek ini itu. Itu artinya pemikiran tentang sensitivitas situasi suatu negara dengan pengukuran-pengukuran kuantitatif yang ilmiah semacam itu memang belum sampai di pikiran para pejabat pemerintahan kita dari pusat sampai ke daerah. Kita ambil angka terakhir. World Justice Project yang berdomisili di Amerika Serikat. Tahun lalu salah satu aktivisnya, Erin, kita undang ke Indonesia dan kita bicara serius. Saya ikut bersama dia untuk berbicara tentang ini di Yogyakarta. Waktu itu Erin mengemukakan bahwa angka Indonesia di tahun 2024 0,53 dan itu buruk. Karena angka 0 itu buruk, angka 1 itu baik. Dan kita di angka 0,53 tahun lalu. Dengan menyebutkan sejumlah indikator untuk menakar apakah negara hukum Indonesia bergerak maju, stuck atau mundur. Tahun ini, 2025 Oktober, World Justice Project kembali meluncurkan hasil surveinya yang bisa kita baca di media sosial dan media-media mainstream. Indonesia justru melorot di posisi 0,52. Memang tipis, tapi tetap di angka 0, ini artinya apa sekali lagi? Kita nggak punya komitmen untuk membenahi, mengisi perintah konstitusi pasal 1 ayat 3 itu. Bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sungguh prihatin, miris kita membaca ini. Jadi gejolak-gejolak hukum, penyalahgunaan hukum, manipulasi undang-undang, dan lain-lain ini nampaknya memang menjadi bagian dari tindakan negara, agen negara, yang mengisi menambah menjadi angka bagi buruknya indeks negara hukum Indonesia.
Sekali lagi ini sangat memprihatinkan. Tapi keprihatinan ini tampaknya hanya dikonsumsi oleh mereka yang berada di luar pemerintahan. Tapi saya tidak melihat bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang sedang diamanahi sebagai pejabat negara di pusat maupun daerah memperlihatkan keprihatinan pun tidak. Apalagi lalu melakukan langkah-langkah konkret untuk satu perbaikan ke depan. WJP juga melansir peringkat Indonesia turun dari 68 pada tahun 2024 menjadi di angka 69 pada tahun 2025 dari 143 negara yang disurvei. Jadi kita ini menurun. Jauh lebih di bawah dibanding dua negara tetangga kita terdekat. Singapura dan Malaysia. Singapura ada di peringkat 16. Malaysia ada di peringkat 56. Padahal dua negara ini jauh di belakang kita merdekanya. Tetapi kita tertinggal jauh dalam hal bagaimana pemerintahnya memperbaiki negaranya. Harusnya kita malu, harusnya. Malu dengan dua negara kecil yang jauh di bawah kita dalam banyak hal. Tapi mereka unggul dalam aspek-aspek yang penting dan strategis, di mana kita justru tertinggal jauh. Apa yang menjadi indikator dari World Justice Project, WJP, dalam menilai indeks suatu negara hukum, termasuk Indonesia, terutama yang sedang kita bicarakan ini? Ada 8 indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai kedudukan suatu negara dan kedudukan Indonesia tentu saja. Yang pertama apa yang disebut sebagai constraint on government powers. Kemampuan lembaga-lembaga independen untuk mengendalikan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Ini kemampuan lembaga-lembaga ini menurun. Dan ini fakta. MK menurun. KPK menurun. Komisi Yudisial menurun. Dan lembaga-lembaga independen lainnya menurun. Apakah penurunannya alamiah? Tidak. Penurunannya memang didesain oleh pemerintah. Bekerja sama dengan legislatif. Menurunkan lembaga-lembaga ini. Padahal ini penting bagi upaya menjaga kredibilitas suatu pemerintahan. Jadi justru ini didesain untuk tidak punya fungsi sama sekali. Indikator kedua adalah absence of corruption. Tampaknya kita masih menjadi negara yang gagah dalam urusan korupsi. Wow, gagah dalam urusan korupsi. Ampun deh. Itu artinya kita belum terbebas dari penyakit laten yang sudah lama menggerogoti daya mampu Indonesia untuk tampil sebagai negara yang dihormati, dipercaya. Yang ketiga adalah open government. Keterbukaan informasi. Makin ke sini itu artinya makin pemerintahan ini terus berjalan. Informasi makin sulit diperoleh. Padahal keterbukaan informasi itu salah satu indikator penting sebuah negara mengalami kemajuan dalam aspek berhukum dan bernegara. Yang keempat adalah fundamental right. Perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia dan hak-hak dasar warga negara. Ini pun melorot. Yang kelima adalah order and security. Ini terkait dengan ketertiban dan keamanan. Bagian yang ini kita menurun dalam pengertian di mana ketertiban dan keamanan itu dipaksakan. Bukan ketertiban dan keamanan yang tercipta karena kondisi ekosistem politik kita memang mengharuskan kita untuk tertib. Di negara-negara maju, di negara-negara Skandinavia,
Security and order itu terbangun karena ekosistem politik, ekonomi, hukumnya bekerja. Sehingga tercipta ketertiban dan keamanan secara otomatis, tidak dalam pengertian negatif. Kemudian yang keenam adalah regulatory enforcement atau penerapan regulasi pemerintah secara efektif, bersih, dan adil. Nggak ada. Partisipasi publik untuk perumusan satu undang-undang nihil. Ini yang dijeritkan oleh masyarakat sipil, yang mereka sebut sebagai full participation atau meaningful participation. Ini nggak ada. Kita tidak mengerti. Sejumlah undang-undang digagas, dibicarakan, disahkan, cenderung diam-diam. Aneh. Ngaku negara demokrasi, ngaku negara hukum, bahkan ada dalam konstitusi, tapi perilaku eksekutif legislatif tidak menunjukkan bahwa negeri ini dikelola sebagai negara hukum dan sebagai negara demokratis yang mengharuskan pimpinan negaranya, institusi negaranya terbuka. Menyampaikan rencana regulasinya lalu dibicarakan secara terbuka ke publik. Sebab undang-undang itu mengatur kepentingan publik. Apa saja. Kita bila belajar. Perencanaan pengesahan RUU TNI perubahan. Tiba-tiba sudah di ujung. KUHP tiba-tiba sudah di ujung. Dan sekarang KUHP. Dan saya dengar pemerintah lagi main mata dengan Mahkamah Agung, main mata dengan DPR untuk membahas RUU jabatan hakim. Yang konon kabarnya akan menguatkan fungsi MA tanpa terkontrol oleh kekuatan-kekuatan institusi kontrol. Ini benar-benar negeri ini agaknya tidak sungguh-sungguh mau diurus menjadi baik. Kemudian civil justice, peradilan sipil yang dibangun di atas prinsip fair trial process. Di negara-negara yang sudah maju, yang menjunjung tinggi hukum, fair trial process itu prinsip dasar yang harus dijalankan. Sehingga publik punya kepercayaan pada pengadilan. Bahwa pengadilan itu akan dijalankan secara fair, sehingga putusannya benar dan adil. Dan yang terakhir, criminal justice, efektivitas sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana itu bekerja efektif sebagai instrumen fair bagi membangun ketertiban hukum suatu negara. Tapi yang terjadi di kita adalah instrumen hukum pidana menjadi instrumen kekuasaan untuk mengesahkan tindakan yang sejatinya secara hukum ilegal, tapi dibungkus seolah-olah itu legal. Jadi hukum pidana menjadi instrumen kekuasaan untuk melegitimasi tindakan kesewenang-wenangan. Nah, penurunan peringkat Indonesia kali ini disebabkan oleh pelemahan 3 faktor utama. 8 tadi adalah indikator, alat ukur. Apa pelemahan 3 aspek penting itu? Pertama tadi, constraint on government power. Melemahnya lembaga-lembaga kontrol. Sehingga kekuasaan eksekutif tidak bisa dikendalikan atau di luar kendali dari lembaga-lembaga itu. Sehingga tidak tercegah perilakunya untuk abuse of power dalam segala hal. Korupsi, manipulasi, penyalahgunaan wewenang. Sudah nggak mampu lagi dikontrol oleh lembaga-lembaga yang tadi saya sebut memang sengaja dilemahkan, bahkan cenderung akan dilumpuhkan. Dan yang kedua adalah fundamental right. Tidak terpenuhinya hak-hak dasar rakyat. Atau terabaikannya hak-hak dasar rakyat. Apa hak-hak dasar rakyat itu? Antara lain, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas rasa aman,
hak atas pekerjaan, dan seterusnya. Itu fundamental right. Dan ini tampaknya mulai dan sudah terus menurun, yang menjadi kontribusi bagi penurunan indeks negara hukum Indonesia. Terakhir adalah criminal justice, peradilan pidana, yang hasil surveinya menunjukkan turun dari 0,39 menjadi 0,5. 0,39 menjadi 0,38. Yang mengindikasikan efektivitas peradilan pidana semakin melemah. Bukan justru menguat bagi upaya memberikan perlindungan, kepentingan, perlindungan hak asasi manusia. Ke depan, kita sekali lagi berharap, meminta, memohon kepada Presiden untuk memimpin sendiri perbaikan. Dengan memperbaiki institusi-institusi kontrol kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Jadi agenda-agenda untuk menurunkan kredibilitas, untuk menurunkan eksistensi lembaga-lembaga independen, hentikan. Stop. Termasuk di dalamnya agenda menyingkirkan orang-orang baik dan memasukkan orang-orang gak bertanggung jawab yang justru akan merusak eksistensi lembaga-lembaga negara yang dihasilkan oleh reformasi sebagai bagian dari kekuatan menciptakan Indonesia yang lebih baik itu. Mudah-mudahan harapan publik, harapan saya didengar sehingga kita akan melihat indeks negara hukum Indonesia di tahun 2026 bergerak maju positif menuju angka 1. Sekalipun prediksi banyak pihak, 2026 tampaknya akan lebih buruk. Karena penurunan rekayasa pelemahan institusi negara independen mulai tampak lebih kuat dilakukan. Semoga ini tidak terbukti dan semoga kita akan melihat Indonesia lebih maju, lebih baik, dan kita menjadi bangga untuk menjadi warga negara Indonesia. Saya Suparman Marzuki, terima kasih banyak telah menyaksikan tayangan ini.